Tidak melanjutkan pembicaraan tentang RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila, karena tidak bisa dipungkiri kritik yang muncul di tengah-tengah masyarakat, termasuk lembaga-lembaga, itu adalah dikhawatirkan kembali ke Orde Lama. Saya pikir ini hal-hal yang tidak mudah memang diselesaikan karena terkait dengan psikologis publik yang begitu besar, yang kalau dibiarkan, saya setuju dengan pandangan-pandangan ini bahwa harus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Tidak baik memang kalau dilanjutkan, pokoknya ada istilah bersinggungan di masa Orde Baru, ya, itu tidak baik. Tetapi juga kita tidak boleh melupakan sejarah yang begitu besar pengaruhnya dalam bangsa yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, tentang diaspora dari negeri kita ini sebagai katakanlah korban Orde Baru dan sebagainya, itu memang banyak. Di Amerika itu bahkan mereka punya media namanya Indonesia Media, ya. Kita banyak diskusi, tapi mereka tidak pindah warga negara. Mereka tetap cinta negeri ini. Saya yakin kalau seandainya ditemui dan mereka mau seperti tadi diceritakan Pak Habibie mau pulang membangun negeri kita, saya pikir baik sekali kita menuju hari esok yang lebih baik lah daripada berputar-putar di masa lalu. Walaupun sekali lagi peristiwa sejarah tetap tidak boleh kita lupakan. Kemudian ada hal yang saya tidak tahu pasti apakah termasuk yang dikaji, ya, ditelusuri oleh tim atau tidak. Tapi kita di tanggal 7 Desember 2020 ada peristiwa di kilometer 50 tol Cikampek, yaitu saya cenderung menyebutkan 6 warga negara Indonesia yang menjadi korban waktu itu. Komnas HAM turut menghadiri, turut memproses, ya. Yang saya ikuti mungkin nanti bisa ditanggapi. Ada 2 yang dinyatakan tidak masuk, tapi yang 4 itu pelanggaran HAM. Apakah HAM berat atau HAM ringan, saya nggak tahu, tapi perlu penjelasan. Dan ini mengemuka kembali terutama setelah peristiwa Sambo yang menghebohkan itu, karena disinyalir ada keterlibatan. Ya, saya pikir ini juga penting, paling tidak antara Komite 1 dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk membicarakannya, ikut mengkelirkan. Kalau memang masalah ini sudah selesai, ya sudah kita katakan selesai. Apakah penyelesaiannya judicial atau non judicial? Saya pikir ini penting juga diketahui, karena apalagi tadi disinggung menjelang pemilu di tahun politik ini sensitif sekali. Kadang-kadang jadi terbelah dan sebagainya. Namun
cerewetnya demokrasi itu lebih baik dibandingkan dengan bungkamnya otoritarian. Artinya, kami banyak tanggapan ini itu biasa. Tentu pemerintah tetap melaksanakan tugas-tugas utamanya dan kita sebagai lembaga perwakilan melakukan tugas-tugas kita juga. Ya, mudah-mudahan forum ini menjadi salah satu dari upaya bersama kita untuk terus mendengar, membuka diri terhadap informasi yang berkembang, tapi kebijakan tetap harus diambil. Ya, seperti tadi penjelasan Pak Menko Polhukam, saya pikir menarik. Ketika ada mentok di satu sisi, bukan berarti kemudian kita tidak berbuat sama sekali.